Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam kehidupan ini kami telah menerima banyak berkat Tuhan, banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Dan pada hari ini Tuhan, bersama-sama kami rindu untuk dapat meneguhkan kembali iman dan percaya kami. Tolonglah kami agar lewat firman Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan mengingat kembali tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari berkati kami dengan hikmat dan roh Allah, sehingga kami tidak hanya dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari bacaan firman kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus 13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu kita untuk melihat sebuah gambaran kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita ini saya percaya bahwa setiap kita pernah mempunyai seorang idola. Entah idola kita itu seorang penyanyi, seorang pemain musik, atau seorang olahragawan, atau yang lain-lain. Jadi dari antara idola-idola yang pernah kita kagumi, tentu kita memiliki cara tersendiri untuk mengagumi idola kita. Saya ingat sekali pengalaman kehidupan ketika masih berkuliah.
Jadi pada waktu itu teman-teman sejawat atau teman-teman seumuran saya begitu mengidolakan artis-artis Korea, penyanyi-penyanyi Korea. Mereka sampai memasang sebuah poster, foto, kemudian mengkoleksi lagu-lagu CD-CD yang dikeluarkan oleh artis idolanya. Yang dapat kita lihat adalah kita semua, masing-masing kita memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan kegaguman kita kepada idola kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa dari berbagai cara kita mengungkapkan kekaguman kita itu, kita perlu merenungkan kembali bagaimana dengan kehidupan beriman kita. Jikalau Tuhan Yesus Kristus adalah seorang idola bagi setiap orang yang percaya atau bagi seluruh umat manusia, Dia adalah idola yang kita kagumi, yang kita sungguh-sungguh hormati. Jika firman Tuhan dalam introitus pada minggu hari ini mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa ada satu hal, ada satu tindakan kekaguman yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai idola dalam kehidupan kita. Yaitu dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan kembali bagaimana caranya kita mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan beriman dan dalam kehidupan percaya kita. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan pada hari ini, kita melihat suatu perbuatan kekaguman, penghormatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menjumpai Yesus di Betania. Perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan yang menjumpai Yesus ini membuat sebagian orang yang melihatnya dan menyalahkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu bahwa kita melihat respon Yesus di dalam ayat yang kelima. Bahwa Yesus menegaskan kepada perempuan yang mengurapinya dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya waktu itu, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh perempuan yang meminyaki Yesus itu adalah satu perbuatan yang terbaik yang dapat dia lakukan sebagai penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan berkenan dan Tuhan senang untuk apa yang dilakukan oleh perempuan yang meminyakinya dengan minyak narwastu itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian yang menjadi bagian kita umat manusia, bahwa ketika Yesus Kristus menjadi idola kita, maka bagian kita adalah memberikan penghormatan kepadanya. Sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk kekaguman dan penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita memberikan rasa kagum? Bagaimana caranya kita memberikan penghormatan kita kepada Dia? Kalau di dalam teks firman Tuhan hari ini, perempuan itu meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini, kita dapat melihat bahwa kita dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tentu kita dapat melihat bahwa persembahan yang terbaik, pemberian yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya sekedar berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang mewah terlihat oleh mata, atau sesuatu yang begitu banyak jumlahnya, atau sesuatu yang mengagumkan di mata manusia. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kita, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, untuk mendapat perkenanan dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saja ketika kita merenungkan tentang persembahan yang terbaik ini, kita mengatakan kepada diri kita,
tidak ada yang terbaik yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Kita patut merenungkan diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita diciptakan sempurna oleh Tuhan. Kita diperlengkapi oleh akal budi yang terus-menerus dapat memberikan pembaharuan di dalam hidup kita. Oleh karena itulah kita dapat menyimpulkan bahwa persembahan yang terbaik adalah bagaimana kita dapat memberikan perkataan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kita dapat melakukan suatu perilaku, menunjukkan tingkah laku yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita dapat memikirkan sesuatu pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sekali, dua kali, atau sering kali kita merasa rendah diri, kita merasa tidak mampu, kita merasa terlalu hina untuk mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Tetapi ingatlah, dalam Minggu Palmarum ini, dalam masa-masa penghayatan akan kesengsaraan Kristus ini, kita diminta dan diajak untuk bersama-sama kembali melihat bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan yang pasti yang sanggup memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang menjadi bagian manusia adalah tidak hanya percaya kepadanya, tetapi meninggikan dia dengan memberikan seluruh kehidupan kita ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jikalau seringkali kita merasa tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka ingatlah bahwa Yesus Kristus rela mati untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya. Hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, agar kita mampu mewujudkan, agar kita mampu menceritakan bagaimana citra Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan di tengah-tengah situasi ketika kita harus kehilangan pekerjaan, di tengah-tengah situasi ketika kita menghadapi berbagai persoalan, virus corona yang melanda dunia ini, yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan setiap umat manusia, maka kita perlu berdiri untuk kembali melihat bahwa dalam situasi ini kita mau memberikan hidup kita, kita mau memberikan persembahan yang terbaik yang ada dalam diri kita, dengan talenta, dengan karunia, dengan berkat, bahkan dengan nafas hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita kembali bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, karena kita begitu berarti dan berharga di mata Tuhan. Mari kita beri hidup kita juga untuk menjadi persembahan yang terbaik di hadapannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu boleh kembali mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa mengingat bahwa Engkau adalah idola kami, Engkau adalah juru selamat kami, yang menjamin kepastian hidup kekal bagi setiap kami yang percaya dan meninggikan Engkau dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini sebagai persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.